Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ni'matil ilmil muta'allam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi akhlak. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua hal berkenaan dengan akhlak, yaitu tentang silaturahim dan yang kedua tentang istiqomah. Yang pertama tentang silaturahim. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang terima. Amin ya rabbal alamin. Apa itu silaturahim? Silaturahim artinya hubungan kasih sayang atau hubungan kerabat. Itu hubungan kasih sayang, tolong menolong, berbuat baik, menyampaikan kebaikan, serta menolak keburukan dari kerabat. Itu pengertian silaturahim. Kemudian keutamaan silaturahim yang pertama mendatangkan banyak rezeki. Kemudian yang kedua memperpanjang umur. Yang ketiga mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, memperpanjang umur atau usia kita diperpanjang oleh Allah, dapat kasih sayang, terutama dari Allah, maka berbanyaklah bersilaturahim. Hubungkan kasih sayang. Lalu bagaimana cara menjalin silaturahim? Ini yang pertama, saling menyapa apabila bertemu. Jadi tidak saling marah-marahan, ya. Saling menyapa, bertegur, sapa, kemudian memberi pertolongan apabila mereka butuh. Selanjutnya menasehati apabila diminta menasehati. Jadi jangan pelit dengan nasihat, ya. Kemudian saling mengunjungi, saling memberi hadiah. Jangan membedakan teman yang kaya dan yang miskin. Ini mah miskin, saya tidak mau berteman. Saya hanya ingin berteman dengan yang kaya saja yang menguntungkan. Itu nggak boleh, ya. Jangan dibeda-bedakan. Selanjutnya berbicara sopan dan tidak sombong kepada orang lain. Jadi mentang-mentang misalkan kaya, pinter, cantik atau ganteng. Jadi tidak sopan dalam berbicara, sombong terhadap orang lain. Kalau silaturahim kita ingin terjalin dengan baik, maka berbicaralah dengan sopan dan tidak sombong pada orang lain. Selanjutnya, bahaya memutus silaturahim. Yang pertama akan merenggangkan persaudaraan. Selanjutnya, menyebabkan perpecahan dan pertengkaran. Dan mengancam persaudaraan sama. Ini bahayanya, ya, terutama nanti bisa pecah, bisa bertengkar gara-gara memang tali kasih sayangnya itu tidak terjalin, putus.
Selanjutnya ini hadis ya, hadis keutamaan silaturahim yang saya sudah sampaikan ya. Man habba ayyub satu lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Tafaqun alaih. Nah, tadi ya, ingin dilapangkan rezekinya, banyak rezeki, kemudian panjang umur, maka kita silaturahim. Ini keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam. Selanjutnya, yang kedua kita akan membicarakan tentang istiqomah. Apa itu istiqomah? Pengertian istiqomah. Istiqomah berarti berpendirian teguh atas jalan yang lurus. Teguh pendirian. Ya. Istiqomah. Kemudian apa keutamaannya istiqomah? Yang pertama menimbulkan keberanian. Dengan istiqomah itu keberanian akan timbul. Dia menimbulkan sikap tenang. Nah, selanjutnya memunculkan sikap optimis. Optimis penuh pengharapan, terutama terhadap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan istiqomah. Selanjutnya cara membangun sikap istiqomah. Yang pertama semangat yang tinggi serta tidak mudah mengalah atau berputus asa. Kemudian yang kedua prinsip yang benar berasaskan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ilmu yang cukup. Kemudian yang keempat strategi yang bagus dalam perjuangan. Yang kelima usaha yang terus menerus. Yang keenam yakin pada takdir dan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketujuh berdoa dan bertawakal. Dan yang kedelapan bersyukur dan ridho. Ini ya. Pada Allah dan ridho atas apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini bentuk-bentuk istiqomah. Istiqomah ada 3 bentuk. Yang pertama istiqomah hati. Ini senantiasa teguh dalam mempertahankan kesucian iman. Yang kedua istiqomah lisan. Memelihara lisan atau tutur kata dari kata-kata supaya senantiasa berkata benar dan jujur. Kemudian yang ketiga istiqomah perbuatan, tekun bekerja atau melakukan amalan atau melakukan apa saja untuk mencapai kesuksesan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh sikap istiqomah. Yang pertama istiqomah dalam iman dan melaksanakan tuntutan iman. Selanjutnya yang kedua istiqomah dalam sholat dan ibadah-ibadah khusus yang lain. Yang ketiga istiqomah dalam ibadah umum seperti belajar, berdagang dan lain-lain. Keempat, ini ada kisah Ashabul Kahfi yang istiqomah dalam mempertahankan imannya. Nanti insya Allah kita akan ceritakan. Kemudian selanjutnya ini hadis tentang istiqomah. Qul amantu billah mastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Nah, ini kisah Ashabul Kahfi ya. Ini contoh bagaimana kita beristiqomah. Dalam hal ini Ashabul Kahfi ini istiqomah dalam keimanannya ya, dalam mempertahankan keimanannya. Ashabul Kahfi menceritakan tentang 7 orang yang sangat teguh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh orang tersebut adalah bernama Tamlika, Maksal, Mina, Martunus, Birunus, Dominus, Yatbunus, Valyastat, dan anjingnya yang setia bernama Kitmir. Di negeri tersebut diberita oleh seorang yang raja yang bernama Decius. Raja ini menyembah berhala. Suatu ketika raja mengeluarkan perintah agar semua warga menyembah berhala. Barang siapa yang menentang akan disiksa dan dihukum. Ada beberapa pemuda dari golongan bangsawan dan pembesar kerajaan
yang menolak, termasuk seorang panglima perang bernama Tamlika. Raja akhirnya menangkap panglima Tamlika dan para pemuda lainnya. Mereka dipaksa untuk menyembah berhala dan diancam akan dibunuh jika menolak perintah raja. Walaupun dipaksa dan diancam akan dibunuh, mereka tetap teguh tidak mau menyembah berhala. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sesekali tidak akan menyembah Tuhan selain Dia, Allah. Mendengar jawaban itu, sang raja marah besar. Namun raja masih memberikan waktu dan kesempatan agar berubah pikiran. Maka mereka dimasukkan ke penjara. Di dalam penjara, Tamlika dan teman-temannya sepakat untuk menyelamatkan keimanannya dari ancaman raja. Maka setelah mereka dapat meloloskan diri dari penjara, ketujuh pemuda itu beserta anjingnya mencari tempat berlindung dari kejaran sang raja. Mereka berlindung di dalam gua Ikayus di dekat kota Upsus. Kemudian raja memerintahkan untuk membunuh mereka dalam gua. Namun tentara raja merasakan ketakutan yang amat sangat setiap akan memasuki gua. Akhirnya raja memerintahkan agar gua itu ditutup supaya para pemuda itu mati di dalam gua. Atas kekuasaan Allah, tujuh pemuda yang teguh tersebut tertidur sampai ratusan tahun. Nah, ya sekitar 300. Nah, ini tentang kisah ya Ashabul Kahfi. Kisah singkat Ashabul Kahfi yang mencontohkan bagaimana istiqomah teguh pendirian dalam mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah anak-anakku sekalian yang bisa disampaikan materi akhlak, yaitu tentang silaturahim dan juga istiqomah. Marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.